Mangkane Kak Jaluk, kowe aja kakean cangkem, aja melu-melu gegeran-gegeran ngono kuwi. Iku ketok gobloke, paham ora? Nanti takok iku jenengan kok mboten nate komentari niku napa? Lha nyapa aku ngomentari piye? Aku melu-melu koyo wong-wong semacam kiai terus moro-moro mengatakan bahwa mereka semua adalah orang biasa, bukan keturunan Nabi. Lek bener, kalau dia bukan keturunan Nabi, kita tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang lain, apalagi mereka memiliki keistimewaan. Misalnya kono ngalim. Lah nek salah, fatwa itu salah. Kemudian ternyata ada darah Rasulullah dalam tubuh beliau itu. Terus moro-moro sesuk ning ora mahsar terus simpangan mbek Kanjeng Nabi didangu. Lah, kowe mbiyen iki termasuk bocah sing gak demen kambek putu-putuku ya? Nah, jawabanmu piye aku pengen roh, Orang-orang yang sudah menjadi budak, yang tidak peduli dengan bangsanya. Bangsa kita mau dibikin bangsa jahil. Ada yang komen lagi, Arya itu mulutnya kotor dan bejat. Iye, otaknya budak emang begitu. Ini loh gak di mimbar pengajian, tetapi ketika di mimbar pengajian dia bilang lonte. Berakhlak, beradab, yang ngomong tuh cucu Nabi. Hei anjing, hei babi, beradab, berakhlak, tidak bejat, karena dia adalah cucu Nabi. Habib yang bodoh itu lebih bagus, sekalipun jahil, bodoh, goblok, pekok, lebih mulia ketimbang 70 kiai. Kowe sing jongos, orang-orang pribumi yang menjadi jongos, antek-antek asing. Pekok, cinta Habib, kami tidak melarang, kami juga mencintai Habib, karena Habib itu adalah seorang ulama. Tetapi kalau cinta membabi buta terhadap orang-orang yang mengaku Habib, apalagi dia mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi mulutnya tidak beradab, tetapi engkau tetap memuliakan, berarti engkau hidup di zaman jahiliyah. Kadrun. Orang-orang yang sudah menjadi budak, yang tidak peduli dengan bangsanya. Bangsa kita mau dibikin bangsa jahil. Masa iya ketika kita itu umat Islam, umat Muslim, kita mau menuju kepada kecerdasan supaya kita menjadi umat yang beragama, yang jenius, yang religius, masa malah kita mau ditakut-takutin? Ya apa sih? Bener gak sih ngomong kayak gini? Gak usah lah digoreng-goreng. Soal kecintaan kita terhadap Habib, terhadap ulama, itu udah pasti. Gak usah kamu ngajarin itu. Kami sudah terbiasa memuliakan beliau. Kami memuliakan beliau itu sebagai ulama. Al-ulama. Kami mencintai beliau itu bukan karena nasab, tetapi karena sanad, karena ilmu, sanad keilmuan, bukan karena nasab. Peduli amat dia mau cucu Nabi. Dan walaupun ulama kami tersambung kepada baginda besar Nabi Muhammad, alhamdulillah, tambah cinta kami. Tapi prioritas kami adalah mencintai sanad keilmuannya. Mencintai karena ilmunya, menghormati karena ilmunya, karena kealimannya, karena dedikasinya, bukan karena nasabnya. Siapapun itu mereka yang mengaku menyombongkan nasab, terkutuklah. Nabi kita juga gak suka, gak seneng. Nasab hanya untuk disombongkan, hanya untuk sombong-sombongan. Nasab hanya untuk politik, politisasi nasab hanya untuk menggait umat, hanya untuk merangkul, hanya biar banyak pengikut, biar disembah-sembah. Kafir. Salah satunya seperti itu. Bahkan ada yang dicium-cium kakinya, perbudakan, menyembah manusia. Di Al-Quran juga ada perbudakan. Kalau ngomong yang seperti ini saja kalian masih menolak, kalian masih kontrak dengan apa yang saya sampaikan, berarti sukses Anda dibawa kepada kejahilan. Jahil Anda itu, jahil.
gendang, pekok, goblok. Wis ngono wae. Enteng. Ini logika kok. Aku ngomong kayak ngene, sudah belajar untuk bijak, kok masih nggak bisa dipahami, berarti wonge wis kadung pekok, kentir, goblok. Wong kaya ngono kuwi modele apa? Gua teli wis to. Gua teli wong kaya ngono kuwi. Wis to manut aku penak-penak. Ini nanti saya kan sudah lama nggak memberikan edukasi, ya. Ini nanti tolong di-share, dibagikan biar orang itu paham, minimal ada manfaat dari mulut bobrok ini yang menyampaikan, yang didengar kepada saudara-saudaraku semuanya. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Supaya apa? Kita umat muslim kudu cerdas. Lain malah jadi belaguk. Ada orang beragama teh kudu cerdas atuh. Lamun beragama teh kudu pintar, kudu ngerti atuh. Lain malah jadi belaguk. Ada orang beragama malah belaguk. Ulah beragama tuh lain gitu mah. Lamun jelma geus jadi budak mah heseh, geus cicingkeun wae engke modar sorangan. Ari di bejaan sekali dua kali mah teu ngarti acan berarti mah geus bleguk eta mah jelma kos kitu. Diomong malah ngeyel. Dibere anu supaya maneh teh kudu cerdas, kudu pinter, kudu mikir, kudu kritis beragama teh. Enggak bada wae. Kontrak anu dikontrak naon? Aing mah ngomong geus bijak insyaallah. Ya Allah Gusti, ngomong kebenaran saja kok susah. Memang betul-betul harus melawan arah, melawan arus untuk menyadarkan umat supaya kita belajar untuk menggunakan logika yang baik, yang positif, agar kita menjadi orang yang religius, orang yang jenius. Dadi wong pinter ki gampang, tapi minteri orang, tetapi jadi orang yang ngerti itu susah. Karena harus betul-betul ngerti sejatinya kita itu apa. Ya Allah, sampai kapan umat muslim ini mau dibodohi ya Allah? Sampai kapan umat muslim ini berbicara masalah hal-hal yang sedikit sensitif, yang model-model kayak begini kok diintimidasi? Sampai kapan ya Allah? Sampai kapan ini? Kenapa pemikiran kita nggak terbuka? Kan ini sudah saatnya pemikiran kita harus terbuka. Ketika Anda punya pemikiran, ayo kita hargai kok. Selama pemikiran Anda itu bisa dipertanggungjawabkan, selama pemikiran Anda itu masuk logika. Malah ada yang komen di para budak-budak kadrun. Sadar Arya, sadar Arya, sadar Arya. Lawang utekmu ora tahu sadar kok. Lah kalau tukang bakso itu mati tek bakso. Ya sama. Kalau jualan sayur ya sayur. Lah kalau dia itu teriak sadar Arya berarti otakmu nggak sadar. Lah ngomong itu loh yang saya sudah hati-hati. Dan aku ngomongin ini kan wis khas ya, nggak masalah ya. Ngomong yang sebijak ini aja nggak bisa ditelaah. Kenapa? Pembenci itu nggak membutuhkan kebenaran. Pembenci itu nggak membutuhkan yang namanya kebijakan. Enggak, mau dikasih kebijakan yang baik sekalipun, tetap dia membenci. Aku ngono-ngono ya paham asline. Dan pemikiran-pemikiran seperti itu ya kita lawan terus. Kita sampaikan terus supaya apa? Supaya Anda itu menjadi orang-orang yang ngerti. Oh bisa orang ngerti itu kan bisa membedakan, menempatkan. Oh ini ngerti, oh yang ini tuh bagus, oh yang ini tuh jelek. Ada yang komen lagi, Arya itu mulutnya kotor dan bejat. Iye, otaknya budak emang begitu. Ini loh nggak di mimbar pengajian, tetapi ketika di mimbar pengajian dia bilang lonte, berakhlak, beradab. Yang ngomong tuh cucu Nabi. Hei anjing, hei babi, beradab, berakhlak, tidak bejat. Karena dia adalah cucu Nabi. Habib yang bodoh itu lebih bagus. Sekalipun jahil, bodoh, goblok, pekok, lebih mulia ketimbang 70 kiai. Kowe sing jongos, orang-orang pribumi yang menjadi jongos,
antek-antek asing. Pokok cinta Habib kami tidak melarang, kami juga mencintai Habib. Karena Habib itu adalah seorang ulama. Tetapi kalau cinta membabi buta terhadap orang-orang yang mengaku Habib, apalagi dia mengaku sebagai cucu Nabi, tetapi mulutnya tidak beradab, tetapi engkau tetap memuliakan, berarti engkau hidup di zaman jahiliyah. Kadrun, ini tidak ceramah, ini tidak dakwah, ini edukasi. Barangkali di sela-sela santai saya ngobrol di sini, banyak orang bisa mendengarkan yang pikirannya positif akan mendapatkan manfaatnya, saudara. Ya apa meneh kudu ngomongin sing model apa ya? Ngomongin kadrun gitu. Ngomongin kudu kaya apa? Karena mau ngomong seperti apapun, yo tetap pembenci tidak membutuhkan kebenaran. Betul? Tidak butuh. Apalagi pembencinya hanya seekor lalat. Lalat itu susah dinasihati, walaupun bunga lebih harum. Tetap kecomberan. Tetap jilatin tai. Insya Allah apa yang saya sampaikan, walaupun tutur katanya dengan menggebuk-gebuk semangat ini, yang pikirannya positif mengkaji dengan adem, insya Allah. Tetapi kalau orang-orang yang sudah dari awal dia negatif, pikirannya adalah Arya, jahanam, dia memusuhi junjungan saya. Emang nanti kopok kupingnya keceten, kopon, tetap dia adalah pembenci. Laskar NKRI, alhamdulillah, untuk proses ke legalitas alhamdulillah sudah mulai berjalan, tinggal nunggu ke Kumham saja ini. Jadi silakan tetap terus yang semangat, satu komando, jalin persatuan di setiap wilayah-wilayah ya. Di setiap wilayah-wilayah gaungkan untuk mengawal apapun jenis-jenis politik identitas. Politik yang suka mempolitisasi agama, mempolitisasi nasab khususnya. Karena banyak saudara kita yang katanya beragama dan agamanya Islam, ini awam. Doktrin melalui agama itu paling cepat. Ya. Paling cepat adalah doktrin melalui agama. Makanya banyak orang-orang teroris, orang-orang menjadi radikal, itu karena apa? Menyusup ke dalam sesuatu yang berhubungan dengan akidah dengan menggunakan ayat, bahkan mayat sekalipun, bahkan diri pelakunya pun menjadi mayat gosong, tetap aja dikemas sebagai jihad. Hati-hati itu terhadap para buzzer yang mempertahankan soal nasab, yang antitesisnya Kiai Imad. Mereka sedang getol-getolnya melakukan pembusukan dari para aktivis, termasuk mereka disebar sengaja untuk berkomentar. Satu komentar dibayar 1.000. Hati-hati itu para buzzer itu. 1.000 disuruh komentar tuh budak-budak itu. Mereka nganggur kok, demo juga udah sepi. Demo lo sepi. Project tentang persekusi pun sudah sepi. Hati-hati.